Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Mas Utomo Pak. Kira-kira kenapa Mas? Kita doakan semoga Mas Utomo lekas sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Amin. Oke, sebelum masuk dalam pembelajaran, yuk kita berdoa dulu. Ketua kelasnya Mas Habib, coba dipimpin berdoa. Oke, di sini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang perubahan wujud benda. Sebelum masuk dalam materinya, alangkah lebih baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu terkait dengan perubahan wujud benda. Bapak contohin dulu ya. Perubahan wujud benda ada 6. Marilah semua kita mempelajarinya. Seperti cair, namanya mencair. Cair kepadat, namanya membeku. Kalau cair keras, namanya menguap. Kalau gas dan cair, namanya mengembun. Kalau udah keras, namanya mendukung. Kalau gas kepadat, namanya mengkristal. Perubahan wujud benda ada 6. Marilah semua cakap sampai ke lupa. Oke, dapat saya semuanya? Oke, kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Perubahan wujud benda ada 6. Marilah semua kita mempelajarinya. Ada cair, namanya mencair. Cair kepadat, kalau padat keras, namanya mendukung. Kalau gas kepadat, namanya mengkristal. Perubahan wujud benda ada 6. Marilah semua kita mempelajarinya. Oke, materi pada pagi harinya yaitu adalah perubahan wujud benda. Ada yang tahu perubahan wujud benda itu apa teman-teman? Bentuknya berubah. Ya. Tadi oh ya, Bapak jelaskan ya. Ya. Nah, untuk pengertian dari perubahan wujud benda adalah perubahan bentuk, ukuran, warna atau aroma bau benda menjadi berbeda dari sebelumnya. Perubahan ini terjadi karena adanya proses pelepasan atau penyerapan. Kalau perubahan wujud benda juga bersifat reversible atau bisa kembali ke wujud aslinya. Itu contohnya adalah lilin, di mana lilin itu dipanaskan karena akan meleleh benda menjadi benda cair. Setelah dingin kembali menjadi benda padat. Itu yang kedua itu ada karakteristik sifat benda padat. Benda padat mempunyai sifat yang pertama itu dapat dipindahkan atau dipegang tanpa mengubah bentuk aslinya. Di mana kita memegang kursi, apakah benda itu berubah? Tidak. Terus yang kedua itu dapat diubah dengan perlakuan, diberi tekanan
pensil, buku, tas, meja. Terus di sekitar kita ada papan tulis, terus lagi tembok. Untuk yang ketiga yaitu karakteristik sifat benda cair. Benda cair mempunyai sifat yaitu yang pertama ada bentuknya dapat berubah mengikuti wadahnya. Terus yang kedua itu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Volumenya tetap dan menempati ruang. Contohnya itu ada air, minyak tanah, bensin, terus apalagi anak-anak bisa menyebutkan benda cair, sirup, sama lagi oli, dan lain sebagainya. Oke, untuk yang ketiga adalah karakteristik sifat benda gas mempunyai volume dan bentuk dapat berubah, dapat dirasakan tetapi tidak dapat dipegang seperti udara. Terus contohnya itu ada uap air, uap minyak wangi, dan uap bensin. Selanjutnya itu ada macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama itu ada mencair. Mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda menjadi benda cair. Agar dapat terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat benda tersebut. Contohnya itu ada es batu, apabila dipanaskan akan lama-kelamaan akan mencair. Untuk yang kedua itu ada membeku. Membeku adalah perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Kebalikan dari mencair itu artinya proses perubahan wujud dengan membekukan melepaskan panas pada suhu yang dingin, berkebalikan dari mencair. Itu contohnya itu ada es lilin yang berwarna-warni ya teman-teman. Es lilin itu kan terbuat dari air yang diberi rasa, nanti dimasukkan ke dalam freezer dengan suhu yang sangat dingin, lama-kelamaan akan menjadi beku. Yang ketiga itu ada menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda gas. Menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan. Yaitu contohnya apabila kita memasak air, di mana air itu akan mendidih, lama-kelamaan akan hilang dan menjadi uap-uap asap tersebut. Yang keempat itu ada mengembun. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada gas menjadi benda cair. Pengembunan terjadi gas pada di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Itu contohnya ada di pagi hari saat kita sedang ingin dari masjid, kita melihat kabut-kabut di mana nanti ada tumbuhan atau daun-daun yang ada air butiran, yaitu adalah mengembun. Untuk yang kelima itu adalah menyublim. Mana menyublim adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Membutuhkan energi panas agar benda padat tersebut menjadi berubah molekul gas di udara. Itu contohnya ada bukan yang permen ya anak-anak itu adalah kamar bagus di mana bisa ditemukan di pojok-pojok atau di kamar mandi supaya mengusir bau-bau tak sedap dan membuat ruangan itu semakin harum. Untuk yang terakhir itu ada mengkristal. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Proses perubahan wujud ini terjadi karena adanya pelepasan energi panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah dari benda. Itu contohnya itu ada madu yang di dalam proses lama-kelamaan akan menjadi butiran-butiran gula
juga saya mungkin Islam. Mungkin dari anak-anak apakah ada yang kurang jelas dari apa yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini? Boleh bisa ditanyakan terlebih dahulu. Oke, tadi macam-macam perubahan wujud benda ada berapa anak-anak? Satu, mengetahui seberapa kemampuan anak-anak untuk memahami pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ada LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik, di mana nanti anak-anak Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Nanti ini bisa berkelompok, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan yang terakhir 4. Bisa melihat ya anak-anak? Bisa diskusikan bersama kelompoknya. Tidak boleh saling menentukan ya anak-anak. Bapak beri waktu 20 menit. Cukup gak anak-anak? Cukup, Pak. Cukup. Mas Abid tidak boleh mengganggu temannya, Mas Abid. Ayo, kelompoknya Pak Pelatih apakah sudah selesai? Punya Mas Abid sudah? Apakah sudah selesai semuanya? Mas Yayes, saya mengerjakan Mas Yayes. Ya, Pak. Sudah selesai belum anak-anak? Sudah. Bapak mau perwakilan dari kelompok salah satu maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya untuk dari kelompok Mas Abid. Yuk, Mas Abid. Satu orang saja. Ketuanya Mas Abid. Dibaca, Mas Abid. Jangan keras, Mas Abid. Singkat 1, orientasi siswa pada masalah. Diskusikan bersama kelompok. Coba sebutkan jenis-jenis perubahan benda yang kalian ketahui. Ada 6. 1 mencair, 2 membeku, menguap, mengembun, mengering, dan kristal. Apakah betul anak-anak? Betul. Pada ini selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini. Sesuaikan macam-macam perubahan wujud benda di bawah ini dengan menarik garis bar dan jawaban yang benar. Pada gambar pertama, Gambar pertama itu ada gambar lilin. lilin. Gambar lilin adalah mencair. Ya, terus yang kedua
Oke, kita tarik kembali dari materi pada pagi hari ini, yaitu perubahan wujud benda dan karakteristik wujud benda dan macam-macam perubahan wujud benda. Tadi macam-macam perubahan wujud benda itu ada. Yang pertama itu ada sekian dari Bapak untuk pembelajaran di pagi hari ini. Sebelum Bapak tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.